Halo sobat semuanya, jumpa lagi di channel Ayo Berkebun, channel yang membahas seputar dunia perkebunan. Pada kesempatan kali ini kami ingin membagikan tentang cara memperbanyak tanaman keladi. Ada beberapa cara untuk memperbanyak tanaman keladi ini, diantaranya yaitu dengan cara perbanyakan dari biji, bisa juga dari umbinya, serta dari pemisahan anakan. Setiap cara tentunya mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Untuk dari biji, biasanya dia kelebihannya yaitu jika kita silangkan dengan keladi yang lain, dari biji itu akan menghasilkan varian-varian baru dengan warna-warna baru. Namun kekurangannya mungkin agak lama ya besarnya jika dari biji itu. Sedangkan dari umbi, jika dari umbi itu bisa dipotong-potong umbinya itu kecil-kecil jadi banyak. Cara ini juga bisa lebih banyak produksi keladinya, tapi kekurangannya itu agak lebih lama ya besarnya sobat ya. Jika umbinya kecil-kecil lebih lama besarnya, tapi jika umbinya besar-besar mungkin lebih besar hasilnya, lebih cepat besar. Selain itu, jika dari umbi juga ada kemungkinan gagalnya ya sobat ya. Tapi semua cara pasti ada kemungkinan gagalnya. Mungkin dari umbi itu kemungkinan gagalnya lebih besar kalau menurut saya. Nah, kali ini saya ingin membagikan bagaimana cara memperbanyak keladi dengan cara pemisahan pohon. Nah, ini sudah ada keladinya di depan kita ya sobat ya. Ini adalah keladi wayang, atau ada juga yang menyebutnya keladi batik. Ini dalam satu pot ada 3 pohon, satu umbi ini ada 3 pohon ya sobat ya. Kita pisahkan saja, dan menurut saya cara ini itu lebih cepat besar dan lebih minim resiko kalau menurut saya sobat ya. Kita coba bongkar saja di sini. Nah, ini ya sobat ya. Umbinya juga cukup besar di sini. Kan dari umbi, nanti umbinya besar, sekali keluar daun dia juga sudah besar dia ini. Bisa kita potong saja di sini nih, bagian sininya. Yang penting akarnya terbawa semua dan ada umbinya juga sedikit saya di bawah. Nah, seperti ini ya sobat ya. Ini kita sudah dapat satu tanaman baru. Ini juga sudah keluar mata tunas baru ini. Selanjutnya kita potong lagi yang lainnya. Kita sudah dapatkan 2 pohon, dan ini umbinya masih besar ya sobat ya. Ini nanti kita tanam lagi dan dia akan keluar anakan lagi, dan anakannya itu pasti lebih besar biasanya daripada dari biji atau dari pemotongan umbi yang dicincang-cincang seperti itu, dipotong-potong kecil-kecil seperti ini. Dia sekali keluar daun langsung sebesar ini nih. Nah, selanjutnya kita tanam saja ya sobat ya yang sudah kita potong tadi. Untuk media tanam di sini saya biasa menggunakan andam. Andam itu daun pakis ya sobat ya, daun pakis serta ranting pakis ini seperti ini. Bisa menggunakan andam ataupun menggunakan kaliandra. Untuk saya biasanya menggunakan kedua media itu. Bisa juga menggunakan media lain seperti daun bambu atau
ataupun campuran dari sekam mentah, sekam bakar seperti itu, seperti yang biasa di tukang tanaman hias. Tapi cari yang mudah didapatkan saja ya sobat ya. Langsung saja kita tanam. Ini saya menggunakan kaliandra dari pohon kaliandra ya sobat ya, daun serta ranting-ranting kaliandra, pohon kaliandra ini seperti ini. Nah, ini kita sudah mendapatkan 3 pohon keladi ya sobat ya, dan langsung ukurannya langsung besar-besar pastinya. Berbeda jika dibandingkan dengan kebanyakan menggunakan biji ataupun pencacahan umbi yang dia keluarnya mungkin lebih kecil-kecil daunnya dan lebih lama, agak lama juga besarnya. Mungkin jika dari umbi itu sebesar-besar ini biasanya jika keluar daun baru gitu, tapi kelebihannya ya lebih banyak dia produksinya jika dari pencacahan umbi. Kelemahannya atau kekurangannya ya lebih lama besarnya. Nah, jadi disesuaikan saja ya sobat. Jika ingin memperbanyak keladi ini disesuaikan dengan kebutuhan sobat semuanya. Ingin dengan cara yang cepat, atau ingin dengan kuantitas yang banyak, atau ingin mendapatkan hasil atau varian-varian yang baru dari keladi itu. Jika ingin cepat ya mungkin bisa seperti ini tadi, pemisahan anakan. Sedangkan jika ingin kuantitasnya yang banyak, bisa mencacah umbi-umbinya menjadi kecil-kecil, tapi ya resikonya juga lebih tinggi kemungkinan resiko gagalnya. Dan jika ingin mendapatkan varian-varian yang baru bisa disilangkan, dan perbanyakannya bisa menggunakan biji. Nah, mungkin itu saja sobat yang bisa kami bagikan pada kesempatan kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditulis di kolom komentar. Jika kami bisa menjawab, akan kami jawab. Atau jika ingin menambahkan, bisa tulis juga di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe-nya supaya kami bisa lebih semangat lagi membuat konten-konten yang lainnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.